Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gupron, NIM 4042 2003, Prodi PBIN semester 3. Mata kuliah Sosio-Linguistik. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan teori Karl Marx, yaitu sosiokultural. Sebelum kita lanjut ke sosiokulturalnya Karl Marx, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sosiologi. Jadi, sosiologi berasal dari kata Latin socios yang berarti kawan atau mitra, dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi artinya berbicara mengenai masyarakat. Selanjutnya, kita ke pembahasan sosiokultural menurut Karl Marx. Teori sosiologi sastra Karl Marx memiliki dimensi sosiokultural yang mencakup analisis hubungan antara sastra, kebudayaan, dan struktur sosial. Marx menganggap bahwa sastra dan seni mencerminkan kondisi material dan ideologi kelas-kelas dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiokultural Karl Marx, karya sastra dianggap sebagai produk budaya yang dapat menggambarkan, mereproduksi, atau mengkritik nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial yang ada. Marx menekankan bahwa seni, termasuk sastra, dapat memainkan peran dalam melestarikan atau mengubah kesadaran sosial dan memberikan pemahaman tentang ketidaksetaraan serta konflik sosial. Jadi, sosiokulturalisme dalam teori sosiologi sastra Karl Marx menyoroti bagaimana sastra tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga dapat berperan dalam membentuk dan memengaruhi budaya serta struktur sosial. Contohnya adalah ketika para penyair kita terdahulu, tepatnya pada tahun 98, yang mengkritik cara kinerja pemerintah yang cara kerjanya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Alhasil, penyair-penyair tersebut mengkritik dengan cara menulis puisi-puisi kritik sosial yang disebarkan di koran-koran dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjawab poin B pada soal UTS sosiolinguistik. Konferensi ini menghasilkan 7 topik yang dibicarakan dalam bidang sosiolinguistik. Ketujuh topik tersebut adalah identitas soal penutur, identitas soal pendengar yang terlibat, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap perilaku, bentuk-bentuk ujaran, tingkatan variasi dan ragam bahasa, serta penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Ketujuh topik tersebut saling berkaitan satu sama lain dan membantu memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks masyarakat. Misalnya, ketika seseorang berbicara dengan orang lain dalam suatu lingkungan tertentu, atau seperti kelompok teman, mereka dapat menggunakan kata-kata atau action tertentu untuk menunjukkan identitas mereka sebagai bagian dari kelompok itu. Ini adalah contoh korelasi antara 3 topik, yaitu identitas sosial penutur, identitas sosial pendengar yang terlibat, dan lingkungan tempat peristiwa tutur. Selain itu, ketika kita menilai cara seseorang berbicara, atau misalnya apakah dia menggunakan bahasa formal atau informal, kita juga melakukan evaluasi nilai-nilai sosial atas perilaku bentuk-bentuk ujaran mereka. Hal ini merupakan korelasi antara 2 topik, yaitu penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap perilaku bentuk-bentuk ujaran dan tingkat variasi dan ragam bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan banyak variasi bahasa seperti slang atau istilah-istilah daerah untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif kepada audiens tertentu. Misalnya pada saat percakapan dengan teman-teman dekat atau saudara sendiri. Penggunaannya bisa jauh berbeda jika sedang berbicara dengan atasan atau bos Anda. Maka akan lebih cenderung menggunakan bahasa resmi agar tidak salah persepsi, sehingga hal ini dapat menjadi contoh korelasi antara tingkat variasi dan ragam bahasa
dengan lingkungan tempat peristiwa tuturnya. Oleh karena itu, 7 topik tersebut sangat penting bagi para ahli linguistik untuk mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, serta dampaknya bagi komunikasi manusia sehari-hari. Untuk pembahasan berikutnya adalah saya akan menjawab soal poin yang ketiga atau C dari soal UTS Sosiolinguistik. Menurut Sibarani 2004 39-40, fungsi bahasa secara umum terbagi menjadi dua, yaitu fungsi mikro dan makro. Namun yang saya jelaskan adalah fungsi makronya saja. Fungsi makro berkebalikan dengan fungsi mikro. Fungsi makro ini lebih menekankan pada fungsi bahasa yang kaitannya dengan kebutuhan sosial. Dan fungsi makro juga meliputi 5 fungsi lainnya. Yang pertama adalah fungsi ideasional. Melalui fungsi ini, manusia akan dapat mengidentifikasi segala peristiwa yang dialami dan dijumpai, kemudian mencatatnya dan menyampaikannya melalui bahasa kepada pihak lain. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal terkait dengan fungsi regulatori dan fungsi interaksi secara berkesinambungan. Dalam fungsi interpersonal terlihat bahwa hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan konteks sosial. Sebagai anggota dalam sebuah masyarakat, manusia membutuhkan alat untuk berinteraksi dengan lingkungannya yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum. Hal tersebutlah yang dimaksud dengan fungsi interpersonal. Yang berikutnya adalah fungsi estetika bahasa. Fungsi estetika bahasa juga dikenal dengan istilah fungsi puitik, yakni fungsi bahasa yang mengedepankan keindahan berbahasa. Fungsi yang berikutnya yaitu yang keempat adalah fungsi tekstual. Fungsi bahasa yang terlihat melalui teks. Bahasa yang digunakan oleh manusia tidak semata-mata tersusun atas huruf dan kata, melainkan kesemuanya terangkai menjadi sebuah teks yang akhirnya dapat dimaknai. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi sosiologis. Fungsi sosiologis terkait dengan adanya keberagaman latar belakang sosial dalam masyarakat. Sebuah komunitas tutur tidak selalu memiliki kesamaan dalam bahasanya maupun penggunaannya. Hal tersebut dikarenakan setiap komunitas memiliki konteks sosial yang beragam. Dengan demikian, bahasa memiliki fungsinya dalam membedakan sosial dalam suatu masyarakat. Jadi, secara rincinya, fungsi makro adalah penggunaan bahasa yang lebih luas dan melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya adalah ketika kita menggunakan bahasa Indonesia untuk membahas isu-isu politik atau ekonomi di masyarakat secara umum. Itu termasuk dalam kategori fungsi makro. Demikianlah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya pun juga masih dalam proses belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.